Nah itu tuh videonya lucu banget. Sumpah sebenarnya itu tuh kita lagi di kantor PS Store, lagi meeting buat bikin konten. Itu udah lama banget. Nah, salah satu karyawan PS Store itu ngefans lah sama Cika, direkam. Dan pas banget ngerekamnya itu lagi bercanda, tapi emang itu kayaknya di-cut deh videonya karena kan ke arah semua videonya gitu. Itu pas awal-awal banget kita mau bikin PH gitu loh, kan kita pasti kan bikin nih kayak misalnya Cika kita apa ini kita apa ini, si artis B kita apa ini gitu. Cuma pas banget orang mungkin ada yang ngepost, mungkin tadinya itu fansnya Cika, mungkin bisa jadi tiba-tiba mungkin tuh fans labil, tiba-tiba dia ada kayak gini, ditinggalin, di videonya di share, di cut gitu. Itu sebenarnya enggak lah. Diko lagi dekat sama orang kok, penyanyi. Kalau seandainya pekerjaan ya pekerjaan, pertemanan gitu loh. Selama aku tidak merugikan dua belah pihak, selama mereka juga tidak merugikanku, ya udah. Semua orang juga pasti punya kesalahan lah, termasuk aku berdua juga punya kesalahan. Jadi nggak harus kan misalnya si A ada masalah sama si B dan A sama B ini teman aku nih. Nah ketika si A ada masalah sama si B, aku harus jauhin si A, kan nggak harus kayak gitu. Malah aku yang nggak dewasa, bukan A sama B-nya nih yang nggak dewasa, malah aku yang nggak dewasa gitu. Dan aku nyikapinnya kayak ya udah, intinya kalau yang biasanya kita ketemu ketawa-tawa, weh pasti sekarang ketemunya karena masih ada masalah kayak gini kayak ayo yang kuat, semangat, ayo kita jadi orang yang jujur, ayo kita harus peduli satu sama lain gitu loh. Terus kayak ayo ini semuanya saudara kita kok gitu. Udah, cuma jadi jarang ketemu aja sih sama dua-duanya. Sama Kak Septi aku pasti jadi jarang ketemu, sama Cika jadi jarang ketemu karena satu, Kak Septi kan pasti bakal ngurus anak-anak ya dong, ya kan. Dan Cika udah pasti kan orang tuanya tahu masalah ini, ya pasti dijaga juga lah anaknya gitu. Ya gua pun pribadinya gitu loh, pribadi gua pun ya masa pasti ada yang suka sama gua, ada juga yang nggak suka sama gua. Jadi ketika ada orang yang ngomong kayak gitu kayak ya udahlah. Dan gue juga tipikal orang yang batu kok. Jadi kalau gue belum ngerasain sakit dihianatin sama orang, dijatin sama orang, ya udah berarti orang itu fine aja buat gua. Karena kan gue juga nggak boleh lah dengar dari sebelah pihak ya, sejahat-jahatnya orang, mau sebandel-bandelnya orang, senak-naknya orang, sebenarnya notabene mereka semua tuh orang baik, cuma kadang lagi hilaf aja atau lagi kesandung aja. Dan belum tentu juga kan omong-omongan di luar tuh katanya si C gini itu benar. Udah lah, lu kalau ngefans, kalau enggak ya lu jangan follow. Kalau nggak lu main aplikasi lain kayak jadi Instagram, repot banget lu. Ya karena gue takut salah jawab aja. Gue tuh nggak ada di pas kejadian mukul deh, entah siapa yang mukul nih, gue tuh nggak ada. Cuma awal sebelumnya gue ada, tapi karena gue pulang duluan gitu loh. Jadi karena gue udah pulang duluan dan gue lagi video callan kok sama mantannya Riko. Kalau gue lagi video callan sama mantannya Riko, sama Fauzan, teman-teman gue segala macam, tiba-tiba kabarin, yang gue telepon Rakwel, tuh pemain sinetron. Gue telepon, emang bener nggak sih? Dia aja nggak tahu yang ada di sana. Nggak ada kok kak, nggak ada. Makanya gue agak lama tuh jalan ini, bener nggak sih? Apa gue di prank atau dikerjain? Ya ternyata benar gitu. Tapi ya semoga orang-orang di luar sana yang berasumsi aneh-aneh jadi berbalik mendoakan. Semoga cepat selesai masalahnya, cepat kelar. Dan buat beberapa media yang juga pengen ngeliput tentang ini, coba ke orang yang tepat ya. Mau ke pihak A, ke pihak B, tapi ke orang yang tepat yang emang mereka ada di sana, yang mereka melihat. Jadi jangan sampai jadi omongan yang gak enak atau jadi berita yang dikutip tapi nggak tahu siapa yang ngutip gitu. Kayak gue dan media kemarin yang gue tegur itu, gue nggak ngomong apapun, tiba-tiba dia ngomong kalau seandainya gue lah ngucap karena atas nama gue, jadi kebawahnya tuh kayak gue seakan-akan yang ngucap gitu. Harusnya ditulis itu yang udah ngejelasin kutip by siapa kek gitu, ada penjelasannya kalau nggak inisial kek. Nih tiba-tiba dari Derry, tiba-tiba ada omongan kayak gini, lah ini siapa yang ngomong ya? Gue nggak tahu, sumpah beneran. Orang kemarin aja gue lebaran ada pertanyaan aneh kok. Sebelah gue kan rumahnya Fuji Matorik. Pertanyaan paling aneh selama gue kenal media, kak, kakak sama Fuji tetanggaan itu gimmick nggak sih? Lalu ngapa ya? Tetanggaan jadi gimmick. Jadi gitu tuh, gue tuh kadang nemu hal-hal yang aneh padahal kayak pertanyaan itu aja nggak gue jawab, tiba-tiba ada sampai Fuji ketawa-tawa. Tuh gue aneh tuh kayak gitu tuh. Makanya gue berharap adalah media udah apa,
ya kan, mau lu media mana kek, seenggaknya udah kalau kita silaturahmi hubungannya baik mau naikin berita apapun mah pasti ayo, asalkan jangan menjatuhkan orang, jangan menaikkan berita tidak sesuai omongan, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi, itu yang benar jadi media gitu. Sebenarnya kalau seandainya mau nyampein berita yang lagi rame juga kan pasti kan tentang yang ya banyak lah, kita udah baca, kita udah denger semua segala macam dari masalahnya Putri Siregar sama Rico Valentino yang katanya ada keributan dan segala macam gitu. Sebenarnya di sini kalau gue sih cuma pengen jelasin aja gitu. Kalau dibilang gue ngerasa ada bersalah tuh pasti ada rasa bersalahnya karena posisinya gue juga yang ngajak mereka untuk datang ke sana segala macam buat surprisein teman kita si Bilal segala macam. Cuma sampai adanya keributan itu pun emang gue nggak begitu tahu gitu loh. Makanya beberapa kali gue selalu bilang kayak gue kalau ngejelasin terlalu detail gue takut salah sangka gitu, gue takut miskom, takutnya yang gue sampaikan nggak pas gitu. Karena ketika ada di dalam tempat itu pun gue tuh pulang duluan sama beberapa teman gue, dan sampai akhirnya kejadian ribut itu terjadi bla 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 di dalam dan di luar. Nah pas udah mau selesai gue tuh ditelepon ada keributan, dan akhirnya tuh gue jalan ke sana naik ojek online karena supir gue udah balik, gue buru-buru masih sampai celana pendek nih kayak cabai-cabian puncak gue celana segini nih. Terus gue langsung samperin ke sana, tiba-tiba tuh udah mulai agak kelar gitu lah, sudah mulai beberapa ada yang pulang, tapi gue masih ngeliat Rico ada di dalam mobilnya dia gitu. Dan emang gue sempet denger Pak RT agak ngoceh gitu kayak udah pada pulang gitu. Gue sempet denger itu juga segala macam gitu. Makanya gue tuh berharap banget nih sama media-media juga yang dapat info kayak gini, coba dipastiin dulu ini valid nggak beritanya. Karena kemarin pun ada beberapa media yang sebenarnya gue tegur juga karena gue belum ngucap statement apa, mereka sudah ngucap, dan menurut gue itu malah memperkeruh keadaan gitu loh. Sedangkan gue berharapnya untuk semuanya ya doainlah semoga masa ini cepet kelar gitu loh. Dan kalau gue juga ngelihat keadaannya di sana ketika gue jenguk pun juga kan ya mereka mau bahagia aja, maksud dalam arti bahagia itu ya bersyukur lah, mau gimana lagi gitu loh. Cuma kan lo ngelihat sahabat lo ada di dalam kayak gitu kan kayak sedih banget, lebaran nggak bareng keluarganya. Dan gue juga ngelihat Kak Septi, anak-anaknya juga sedih, orang tuanya Rico gitu. Makanya semoga cepat berdamai, cepat kelar masalahnya, cepat dipertemukan juga gitu. Dan untuk media-media juga, ini sekarang gue ngomong nih, gue berharap tolong kalau seandainya naikin berita, coba sebenarnya kalau kita baca chat itu secara detail ya, karena aku bener-bener baca banget biar nggak miskom lagi, aku baca ini maksudnya apa ya. Dan jika itu tujuannya hanya untuk minta maaf ke Kak Septi karena atas kesalahpahamannya gara-gara orang luar, karena disangkanya Cika itu punya hubungan sama Putri Siregar, ya kan? Nah di situ kan percakapannya Cika minta maaf ya kalau sampai ada berita di luar yang nggak enak, disangka aku ada hubungan sama PS, padahal aku sama PS cuma berteman, kita nggak ada hubungan apapun segala macam. Dan itu penjelasan menurut aku kan penjelasan yang secara personal ya, bukan penjelasan yang masalah yang lagi berlanjut gitu loh. Cuma kan masalah yang ada di kepolisian ini dengan apa yang permintaan maaf Cika itu kayaknya case yang berbeda ya, ya nggak sih? Karena kan dia permintaan maaf secara personal, kayak ya jangan sampai deh Kak lo mikir gue ada hubungan sama PS. Dan menurut aku juga di situ Cika dewasa, dan Kak Septi pun ngepost itu segala macam menurut aku juga dewasa ya, karena pasti tujuan Kak Septi adalah ya lu jangan sampai di head lagi, kasihan nih anak gitu. Kalau seandainya yang aku baca, aku tangkap sih kayak gitu, karena aku bener-bener baca banget itu semua posannya, aku baca secara detail. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.